Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Yang saya hormati seluruh jamaah Manaqib Asy-Syafi'i yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, semoga senantiasa yang hadir pada malam hari ini adalah manusia-manusia pilihan oleh Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya lah, limpahan hidayahnya lah, limpahan kesehatannya lah, sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita alhamdulillah bertemu kembali, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengajian rutin Istiqomah setiap malam Jumat, yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah pembukaan setelah liburnya kita menyambut bulan suci Ramadan. Libur menyambut suci bulan Ramadan bukan berarti kita libur berhenti berzikir, bukan berhenti beribadah, bukan berhenti beraktivitas. Libur di sini hanya libur kegiatannya saja. Libur sementara kegiatan istiqomah. Tapi zikir yang kita jalankan, zikir yang kita istiqomahkan, tetap kita baca walaupun kita libur selama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah yang datang pada malam hari ini semua adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, kita tidak mungkin, kita tidak bisa duduk datang bersimpuh di tempat ini secara berjamaah. Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu mendatangkan kita, yang mendatangkan aku dan kalian semua ke tempat ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia adalah la haula wala quwata illa billah.
Manusia tidak mempunyai kekuatan, manusia tidak ada yang mempunyai daya upaya kecuali ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin dan siyakinnya berkumpulnya kita pada malam hari ini adalah Allah yang mengumpulkan kita di tempat ini. Untuk apa Allah mengumpulkan kita di tempat ini? Untuk apa Allah memilih kita istiqomah, ibadah, zikir, manaqib, bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar hati kita, diri kita, iman kita, seluruh keluarga besar kita selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari pengajian ini saya selalu mengajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah bukan hanya sebatas ucapan, sebatas zikir yang sering kita baca, tapi mengenal Allah juga harus dengan perbuatan baik. Sebagaimana sifat Allah tidak pernah memilih-pilih kasih. Allah membagikan rata semua kasih sayang kepada makhluknya. Allah memberikan sifat pengasihnya kepada seluruh makhluknya. Makhluknya itu beriman atau tidak, makhluknya bertakwa atau tidak kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan rahmat kasih sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya. Dan begitu juga kita sering ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, kita sering membaca Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Bacaan yang kita sering kita baca, bacaan yang sering kita sebut, bukan hanya kita sering baca, tapi kita harus amalkan. Kita harus mempunyai kasih dan sayang. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya Allah. Kita harus punya rasa cinta kepada seluruh makhluknya Allah. Karena rasa cinta itu yang akan menyingkirkan sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati kita. Sifat iri, sifat dengki, sifat ria, sifat sombong, sifat ujub, takabur, itu akan kalah kalau kita hadapi dengan rasa cinta. Begitu juga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hati kita penuh dengan rasa cinta, maka ringan perintah-perintah Allah yang kita laksanakan. Kapan perintah Allah itu? Panggilan Allah untuk memerintahkan kita ibadah kepadanya. Kapan perintah Allah, panggilan Allah untuk kita selalu ingat kepadanya. Selama ini kita hanya tahu, kita hanya memahami panggilan Allah ketika kita sholat, yaitu azan. Tapi begitu azan berkumandang, ada yang sholat, ada yang tidak. Berarti panggilan yang betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya diajang, tapi panggilan Allah yang betul-betul panggilan Allah berada di dalam hati kita semua masing-masing. Karena di dalam hati kita adalah qalbu mu'min baitullah. Hatinya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Maka dari itu rumah Allah itu hati kita harus bersih.
Bersih dari apa? Sampah-sampah. Apa sampahnya hati? Apa kotorannya hati? Yaitu sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat takabur, sifat merasa diri lebih mulia dari orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain. Mentang-mentang kita rajin sholat, mentang-mentang kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin wirid, jangan ditanamkan di dalam hati kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Walaupun orang itu istilahnya rajanya maksiat, orang yang doyan maksiat, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Tapi ketika hati kita ini merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, maka di hadapan Allah kita jauh lebih rendah dari orang yang kita anggap rendah. Ingat ya, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita harus belajar membersihkan najis-najisnya hati, belajar membersihkan kotoran-kotoran hati. Kalau hati kita bening, hati kita bersih, maka petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam hati kita maka akan terdengar oleh hati kita. Dari mana kita tahu kalau bisikan Allah berbisik di dalam dada kita? Coba, ketika kita melakukan hal yang baik, ketika melakukan hal yang tidak baik, hati kita tahu nggak? Ayo, saya tanya. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, hati kita tahu nggak kalau ini perbuatan nggak baik? Tahu nggak? Ketika kita melakukan hal yang baik, hati kita tahu nggak kalau itu perbuatan baik? Tahu. Itulah Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, rasa tahu itu. Tapi kita terkadang sudah tahu ini baik, ini buruk, ini jahat, ini salah, ini benar, tapi bisikan Allah yang di dalam hati ini kalah dengan hawa nafsu yang menyangkut di pikiran kita. Terkadang hati ini kita ingin berbuat baik, dihalang-halangi oleh pikiran kita. Ini contoh. Misalkan kita punya duit 10.000. Ini misalkan kita punya duit 10.000, hati kita diperintahkan oleh Allah 10.000-nya itu untuk diamalkan. Entah dimasukin ke kotak masjid, entah dikasih anak yatim, entah dikasih orang yang tidak mampu. Tapi duit yang 10.000 ini kita tidak ada lagi, hanya duit 10.000-nya. Dalam hati Allah memerintahkan untuk bersedekah, tapi dilarang oleh pikiran kita. Terkadang pikiran kita berpikir, waduh, ini duit tinggal 10.000-nya. Kalau kita dikasihin ke orang, niscaya kita nggak punya rokok, nggak punya kopi. Padahal Allah telah memberikan petunjuk, kasih udah itu duit 10.000 itu sedekah, nanti akan Allah ganti 10 lipat dari apa yang kita keluarkan itu. Itu janji Allah. Janji Allah itu tidak ada yang insya Allah. Janji Allah itu pasti. Tidak ada yang insya Allah. Cuma perintah Allah, petunjuk Allah itu diragukan oleh pikiran kita sendiri. Ya. Makanya kalau kita ingin berbuat baik, udah hati ini pengen berbuat baik, maka laksanakan. Itulah perintah Allah yang sesungguhnya, yang tidak bisa kita elakkan. Kadang-kadang kita mendengar azan, misalkan masih ada orang yang gak sholat. Karena apa? Karena hatinya tidak terpanggil untuk sholat. Jangankan kedengaran azan di masjid, di kupingnya aja kalau kita ajanin, kalau hatinya nggak bergerak untuk sholat, nggak dipanggil oleh Allah untuk sholat, itu tidak akan dia mengerjakan sholat. Begitu juga kebaikan-kebaikan Allah, panggilan-panggilan Allah tidak harus
Disuruh sama orang, harus berbuat baik, kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat ini, kamu harus ngelakuin ini, kamu harus ngejauhin ini, perbuatan jelek, perbuatan ini perbuatan tidak bagus, perbuatan ini adalah perbuatan bagus, kamu harus laksanakan. Itu perintah itu ada di mana? Terkadang perintah itu tersilap ada di dalam hati kita, tapi kita sendiri yang mengabaikannya. Itu sebetulnya Allah itu tidak jauh. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Allah itu ada di dalam bersama diri kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menjadikan kamu juga apa yang kita kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dalam kondisi apapun. Dalam susah kita bersama Allah, dalam sedih kita bersama Allah, dalam senang kita bersama Allah. Maka dari itu saya sering mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang hadir pada malam hari ini, ayo ingatlah Allah. Di dalam hati kita harus seling berzikir, mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum, kata Allah, barang siapa yang mengingatku, aku pun akan mengingat kepadamu. Tuh. Ketika hati kita lalai, berarti Allah juga lalai kepada kita. Jadi gampang kalau kita ingin diingat oleh Allah, ingin diperhatikan oleh Allah, cukup kita ingat kepada Allah. Maka dari itu, ayo wahai saudaraku semua, khususnya saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini, mari kita tingkatkan keimanan kita, tingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa juga kita limpahkan, curahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga besarnya, para sahabatnya, para tabi'innya, pada sampai kepada kita hari ini. Semoga senantiasa kita diberikan keistiqomahan untuk mengerjakan perintah-perintah sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga barokahnya kedua orang tua kita, barokah kedua mertua kita, barokah para guru-guru kita, barokah para alim-alim ulama kita, para ulama-ulamanya Allah, wabil khusus barokah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga senantiasa diturunkan kepada kita barokahnya di tempat ini dan diciprati kepada kita. Semoga dengan sebab barokah kedua orang tua kita, barokah kedua mertua kita, para guru-guru kita, barokah ulama-ulama Allah, para wali-walinya Allah, wabil khusus barokah keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan sebab barokah itu, siapapun yang datang pada malam hari ini membawa penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah. Siapapun yang datang pada malam hari ini membawa kesulitan ekonomi, kesulitan mencari rezeki, semoga Allah sulit-sulitnya dibukakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir pada malam hari ini yang sebagai pelajar, semoga dicerdaskan akal dan pikirannya, dipintarkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita rajin belajar, kalau Allah tidak memberikan kita kepintaran, kalau Allah tidak memberikan kita kecerdasan, maka pelajaran kita pelajari itu tidak akan nyangkut ke dalam otak pikiran kita. Makanya mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni
fahman, atau Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni. Ya, sedikit aja ini pembukaan dari saya, karena ini pembukaan pengajian kita. Sedikit saya ngomong, semoga apa yang saya sampaikan dijadikan aplikasi di dalam kehidupan kita, baik buat diri saya sendiri ataupun seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ayo kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di antara kita siapa yang paling baik itu hanya Allah yang tahu. Saya malam hari ini hanya berperan, hanya menjalankan takdir oleh Allah, duduk di tempat ini dan ngomong. Kebetulan saya ditakdirkan oleh Allah, kebetulan saya dipilih oleh Allah untuk memimpin ngimamin zikir manaqib di tempat ini. Bukan berarti saya ini orang baik, bukan berarti saya ini orang benar, bukan berarti saya ini orang mulia. Saya pun tidak luput dari hilaf dan salah. Maka dari itu, mumpung bulan ini masih bulan Syawal, selepas dari bulan Ramadan, apabila saya mempunyai kesalahan baik dari ucapan ataupun perbuatan saya yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga senantiasa kita diberikan kekuatan iman oleh Allah, iman, tauhid, takwa kita diistiqomahkan di dalam melakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikutin saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syekhina Buyut Syafi'i wa ila ruhi Aba Kiai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanil Awliya Syahadul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita bayangkan wajah kedua orang tua kita. Kita mohon ampun akan dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Li abi wa ummi astaghfirullah al azim. Li abi wa ummi astaghfirullah